Kelompok ekstremis pemukim Israel dilaporkan membakar rumah dan mobil pasukan Zionis di tepi barat pada Jumat 25 Juli malam. Akibatnya puluhan tentara Israel mengalami luka bakar hingga terkena senjata tajam. Dikutip dari The Times of Israel, serangan dilakukan oleh pemukim dari pos terdepan di puncak bukit yang baru saja didirikan. Dalam kekacauan itu, beberapa tentara Israel dilaporkan mengalami luka bakar akibat ledakan api yang menyebar. Selain itu, beberapa tentara dilaporkan terkena senjata tajam dalam insiden bentrokan tersebut. Dikabarkan 6 rumah warga terbakar hingga memaksa sejumlah pemukim meninggalkan kediaman mereka. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak kerusakan parah di dalam rumah dan panel surya yang hancur. Sementara itu, pemukim dan tentara Israel terlihat mencuri kambing dari lumbung warga. Tentara bahkan terekam mencekik seorang pria Palestina saat pemukim memasukkan kambing ke dalam mobil. Lantas, aksi brutal para pemukim Israel kian memanas memicu kemarahan komunitas internasional. Bahkan keretakan antara tentara dan kelompok pemukim kian membara akibat bentrokan di dalam negeri. Seorang perwira tinggi militer Israel dilaporkan tewas setelah ditembak oleh pasukannya sendiri saat operasi di jalur Gaza. Insiden tragis ini terjadi di tengah situasi medan pertempuran yang kian memanas dengan pejuang perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Bayadin, ribuan tentara Israel dilaporkan tewas dalam pertempuran sengit di Gaza akibat serangan pejuang Palestina. Dalam serangan terbaru, 5 perwira Israel tewas dan 9 lainnya terluka parah dalam insiden keamanan di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Minggu 27 Juli. Tak hanya itu, kekacauan di medan perang juga menyebabkan insiden salah tembak antar pasukan sendiri. Adapun ladang ranjau dipasang pada rampur pasukan Zionis hingga menyebabkan kebakaran dan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, pasukan Israel mengumumkan penghentian operasi militer selama 10 jam per hari di beberapa jalur Gaza. Jeda ini berlangsung pada pukul 10 pagi hingga 8 malam untuk memudahkan distribusi bantuan kemanusiaan. Dikabarkan truk bermuatan bantuan terlihat bergerak dari Rafah menuju perlintasan Karem Abu Salem. Pasukan pendudukan Israel mengumumkan jeda pertempuran terbatas selama 10 jam per hari di 3 wilayah padat penduduk di Gaza. Selain itu, tentara Israel juga membuka koridor bantuan baru demi memudahkan distribusi logistik penting. Dilaporkan Yordania dan Uni Emirat Arab menjatuhkan 25 ton pasukan logistik melalui udara ke Gaza. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak krisis parah. Dikutip dari Al Arabiya, pada Senin 28 Juli, jeda tembak berlaku pada pukul 10 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Adapun zona yang diberlakukan jeda perang di wilayah Al-Bawasi, Deir Al-Balah, dan kota Gaza yang padat pemukim. Kawasan tersebut kini menjadi fokus upaya kemanusiaan di tengah konflik yang berkepanjangan. Namun, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan jeda ini tak cukup tanpa penghentian kekerasan. Mereka menekankan pentingnya jaminan bahwa bantuan benar-benar sampai ke warga sipil yang membutuhkan. Komunitas internasional pun terus mendesak gencatan senjata secara permanen. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga hak asasi manusia mengecam blokade Israel yang memperparah penderitaan warga Gaza. Bahkan tekanan dunia kian meningkat agar jalur bantuan dibuka tanpa hambatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.